warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan merangkum semua pokok pembahasan dari 1 sampai ke 7. Pelajaran pertama yaitu tentang advokasi sosial dan gerakan sosial. Sejatinya pembahasan dalam perkuliahan ini secara rinci dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah. Yang pertama advokasi sosial, yang kedua yaitu gerakan sosial. Kelak hasil akhir yang diinginkan oleh advokasi sosial adalah perubahan sosial. Sama halnya dengan advokasi sosial, gerakan sosial juga menuntut ke arah perubahan sosial tertentu yang diupayakan dengan berbagai cara tertentu. Karena itu, gerakan sosial dan advokasi berada di garis depan pendekatan baru untuk perubahan sosial. Kini telah semakin dipahami bahwa sifat gerakan dan advokasi sosial yang terus berkembang dan kebutuhan untuk berusaha mengumpulkan data yang terandalkan dapat ditindaklanjuti untuk mengubah wawasan menjadi tindakan. Pembelajaran kedua yaitu tentang teori dan praktek pekerjaan sosial. Teori-teori itu tidak terlepas dari teori yang berkembang dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, antropologi, komunikasi, dan lain-lain. Meskipun begitu, penelitian pekerjaan sosial juga membuktikan lahirnya teori-teori yang dikenal dalam praktik pekerjaan sosial. Daftar teori yang digunakan dalam pekerjaan sosial yaitu teori sistem behaviorisme dan teori pembelajaran sosial, teori psikodomika, perspektif perkembangan, perspektif pilihan rasional, teori konflik, teori sistem ekologi, teori sistem keluarga, teori kontingensi. Pembelajaran ketiga yaitu tentang definisi advokasi sosial. Advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer, tujuan advokasi sosial dan kompleksitas masalah Indonesia dan banyaknya negara eks-jajahan. Maksud tujuan profesi pekerjaan sosial selaras dengan aksi advokasi keadilan sosial. Oleh karena itu, aksi-aksi advokasi yang dilakukan oleh pekerjaan sosial dalam hubungannya dengan dan atas nama kelompok masyarakat yang terpinggirkan, yang hak-haknya diingkari atau dilanggar advokasi sosial, adalah metode kontemporer yang penting dalam praktik pekerjaan sosial untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam praktik pekerjaan sosial, advokasi mencakup aspek-aspek seperti menciptakan kesadaran di kalangan publik, menantang ketidaksetaraan dan perampasan, advokasi untuk reformasi kebijakan, implementasi yang aktif dan lainnya. Yang telah membuat video pembelajaran pada tanggal 25 Oktober 2021. Pembelajaran selanjutnya yaitu apa itu advokasi sosial, tujuan dari advokasi sosial, aspek advokasi sosial dan kelompok advokasi sosial. Gagasan bahwa ada nilai bagi masyarakat secara keseluruhan ketika masyarakat itu membela dan menjunjung tinggi hak-hak orang-orang dalam komunitas yang tidak diberikan martabat yang sama karena ketidakberuntungan atau diskriminasi. Proses pemecahan masalah, membantu dan memberi saran kepada pihak yang terkena dampak tentang sumber daya dan strategi yang dapat mereka gunakan untuk mengelola cobaan berat mereka. Saya telah membuat video pembelajaran pada tanggal 1 November 2021 dan ini linknya. Pembelajaran selanjutnya itu tentang bangsa dan bahasa. Intisari pembelajaran kelima ini adalah bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Saya telah membuat video dan telah mengupload di YouTube pada tanggal 12 November 2021 dan ini linknya. Pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran ke-6 yaitu tentang pengertian advokasi, tujuan advokasi sosial, jenis-jenis advokasi sosial, prinsip-prinsip advokasi sosial, strategi dan taktik advokasi sosial, peran-peran advokasi sosial, dan nilai advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam profesi pekerjaan sosial.
Advokasi sosial dilakukan oleh pekerjaan sosial untuk membela kepentingan PPKS jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi mereka. Tujuannya bukan untuk menghakimi, mencela, atau melecehkan sistem yang ada, tetapi untuk mengubah suatu lembaga atau satu sistem baik program maupun kebijakannya agar responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan PPKS. Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Saya telah membuat video dan mengupload di YouTube pada tanggal 12 November 2021 dan ini link YouTube-nya. Pembelajaran terakhir yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan adalah inti dari pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial menggunakan berbagai metode praktik dan teori untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan dan juga memperkuat posisi lapisan masyarakat. Teori pemberdayaan pekerjaan sosial dapat menciptakan peluang advokasi yang mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga dapat membantu membangun kesadaran dan sektor yang ditempatkan pada kelompok yang tertindas. Kesadaran seperti itu dapat memacu pemeriksaan kebijakan nasional, negara bagian dan lokal yang melemahkan orang, dan mengiklami tindakan kolektif terhadap kebijakan tersebut. Saya juga telah mengupload video di YouTube pada tanggal 20 November 2021 dan ini linknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.